Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan konflik multikultural. Studi kasus yang kami angkat adalah stereotip warna kulit dan standar kecantikan di Indonesia. Di sini anggota kelompok kami ada saya sendiri Rati Salma Kausar dan teman-teman saya Delia Putri Sunandi, Ligar Hanifah Wibowo. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan studi case dari presentasi kami. Jadi sampai sekarang itu masih banyak anggapan bahwa perempuan itu di Indonesia yang cantik itu harus memiliki kulit putih, bersih dan mulus. Nah, akibatnya perempuan dengan kulit sawo matang dan kulit gelap itu jadi insecure gitu. Terus kayak sering banget nih dapat komentar kalau misalkan kulit hitam itu kurang cantik dan kurang menarik. Terus kadang disuruh saranin gitu kayak pakai produk pemutih lah supaya orang-orang yang kulit gelap ini jadi kelihatan menarik. Nah, pandangan ini juga sebenarnya nggak muncul di lingkungan sekitar aja, tapi juga di medsos, di iklan kecantikan, media sosial, hingga lingkungan keluarga dan juga pergaulan gitu. Terus kenapa sih kami ini milih study case ini? Karena konflik ini tuh muncul dengan adanya perbedaan cara pandang terhadap keberagaman warna kulit di Indonesia. Padahal masyarakat Indonesia sendiri itu punya warna kulit yang beragam, mulai dari terang, kuning langsat, sawo matang, terus juga hingga coklat gelap gitu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita, justru anggapan bahwa kulit putih ini jadi standar kecantikan yang ideal. Akibatnya perempuan dengan warna kulit gelap sering mengalami stereotip, diskriminasi, atau merasa harus mengubah penampilannya agar lebih diterima oleh masyarakat. Contoh kasus nyata dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat dari iklan maupun media sosial. Selama bertahun-tahun model produk kecantikan menggunakan orang yang berkulit putih sebagai representasi perempuan yang cantik gitu. Terus selanjutnya ada media sosial. Di media sosial juga bermunculan tren glow up yang sering dikaitkan dengan kulit menjadi lebih putih gitu. Terus selanjutnya beberapa perempuan berkulit sawo matang atau gelap mengaku pernah mengalami body shaming atau merasa kurang percaya diri karena standar tersebut. Misalnya mereka dapat komentar, kok hitam sih, kulitnya nggak cerah sih gitu. Terus suka dibanding-bandingin sama orang yang kulitnya lebih putih. Terus kayak cantikan dia nih yang lebih putih, cantikan dia, kalau kamu mah jelek kalau kulitnya hitam gitu. Nah, komentar-komentar kayak gini dapat bikin kita tuh ngerasa kurang percaya diri, bahkan ngerasa harus merubah warna kulitnya supaya dianggap lebih cantik dan diterima. Oke, selanjutnya ini penyebab konflik. Ini adalah salah satu standar kecantikan di Indonesia yang sangat kuat dalam budaya dan industri kecantikan. Minimnya edukasi tentang beragamnya standar kecantikan membuat banyak orang di Indonesia masih terjebak dengan imaji bahwa cantik itu harus putih dan mulus. Maka dari itu menyebabkan konflik dari stereotip sebagai berikut. Yang pertama itu ada konflik internal atau psikologis, bahwa banyak wanita Indonesia mengalami krisis percaya diri atau body dysmorphia hingga kecemasan sosial karena merasa tidak memenuhi standar kecantikan Indonesia. Lalu ada konflik sosial dan ekonomi, bahwa lahirnya diskriminasi dalam dunia kerja, maraknya bullying melalui verbal, dan serta adanya produk kosmetik abal-abal atau mengandung merkuri atau hidrokunon berbahaya yang dibeli masyarakat demi instan mendapatkan kulit putih. Selanjutnya ada histori. Dari konflik sosial dan psikologis akibat stereotip bahwa standar kecantikan wanita Indonesia harus berkulit putih. Sebenarnya berakal dari sejarah di Indonesia. Dari masa kolonial, perempuan Belanda atau ras Kaukasia menjadi simbol kecantikan. Hal ini banyak dipengaruhi oleh iklan sabun Palmolive di majalah bintang Hindia pada kala itu, yang membuat perempuan Indonesia terpengaruh oleh visualisasi tersebut dan menganggap perempuan Kaukasia sebagai standar kecantikan. Lalu masuk ke masa penjajahan Jepang. Di pemerintah Jepang kala itu mempromosikan perempuan Jepang sebagai standar kecantikan di Indonesia. Perempuan Jepang sering muncul dalam majalah seperti Putri Nippon dan Jawa Baru. Lanjut ke pasca kemerdekaan sampai Orde Baru. Di pasca ini perempuan dengan kulit putih menjadi ideal. Pada iklan sabun tahun 1959, iklan ini menampilkan sosok perempuan Indonesia
sebagai representasi standar kecantikan. Masuk ke era formasi sampai sekarang, perkembangan digitalisasi memperkaya standar kecantikan dari pengaruh industri kecantikan, iklan, dan gelombang budaya asing sebagai kiblat baru bagi generasi muda. Kita ngambil dari contoh kasus di beberapa platform media sosial, TikTok. Di era sekarang, banyak sekali tekanan sosial dan lingkungan terdekat. Stereotype ini bertahan karena terus diproduksi dalam interaksi sehari-hari. Seperti dilihat di bawah ini, ada beberapa contoh kasus yang dialami oleh beberapa akun yang kulitnya itu tidak cerah, yang dimana kayak seolah-olah tuh bahwa di dunia itu tidak menerima orang yang memiliki kulit gelap. Seperti banyak berkomentar-komentar jahat di akun platform mereka masing-masing. Masuk ke analisis teori, ngambil 2 teori. Yang pertama ada teori kolonialisme dan colorism. Konsep dasarnya itu, colorism adalah turunan dari rasisme, yaitu bentuk diskriminasi atau prasangka terhadap individu yang memiliki warna kulit gelap. Sosiolog seperti Frantz Fanon dalam bukunya Black Skin, White Marks menjelaskan bagaimana kolonialisme menjajah tidak hanya secara fisik dan politik, tetapi juga secara psikis. Akibatnya masyarakat terjajah mengalami internalized racism. Lalu yang kedua ada teori identitas sosial. Konsep dasarnya itu, seorang membangun konsep diri dan harga diri. Mereka berdasarkan kelompok sosial, tempat mereka merasa menjadi bagian di dalamnya, in group atau out group. Lanjut ke dampak konflik, di sini ada beberapa dampak dari stereotip warna kulit di Indonesia. Pertama, ada dampak psikologis. Di sini tuh mungkin wanita tuh bisa merasa insecure. Terus habis itu jadi ada low self esteem, merasa tidak percaya diri dengan warna kulit aslinya. Terus habis itu yang kedua ada dampak sosial. Di sini tuh ada colorism dan diskriminasi, perlakuan beda berbasis warna kulit di lingkungan sosial. Misalnya ada satu kubu di mana dia tuh bilanglah orang Cina atau orang yang putih gitu, dan satu kubu mungkin dia memang orang Indonesia atau orang Papua yang mungkin kulitnya memang dari lahir udah cerah gitu. Kalau misalnya dia nggak boleh main sama kulit yang cerah, standar kecantikannya itu emang harus putih, harus sipit, harus tinggi, harus kurus kayak gitu-gitu. Terus habis itu dari dampak kultural, di sini ada erosi identitas lokal. Dinilai kecantikan kulit sawo matang atau gelap semakin terpinggirkan karena memang dasarnya dari dulu Indonesia itu lahirnya tuh sudah punya kulit yang gelap. Kita terus punya standar kita harus putih, jadi tersingkirkan karena udah ada standar kecantikan kayak begini. Penyelesaian konfliknya di sini adalah itu membutuhkan langkah kolaboratif dari berbagai pihak. Dari sisi individu, diperlukan penguatan literasi media dan pemahaman body positivity agar masyarakat makin kritis terhadap promosi kecantikan yang tidak realistis. Dari pihak industri kecantikan pun dan media juga harus mulai menerapkan inklusivitas dengan menghadirkan model dan berbagai warna kulit asli di Indonesia, serta mengubah narasi pemasaran dari sekadar memutihkan dijadiin menyehatkan kulit. Budaya masyarakat perlu membangun kembali rasa bangga atas estetika lokal dan menghentikan stigma colorism di kehidupan sehari-hari, sehingga keanekaragaman kulit perempuan Indonesia dapat dihargai sepenuhnya. Jadi kesimpulannya, stereotip bahwa perempuan cantik harus berkulit putih bukan hanya persoalan penampilan, tetapi juga merupakan bentuk konflik multikultural karena adanya perbedaan cara pandang terhadap keberagaman fisik. Padahal Indonesia memiliki masyarakat dengan warna kulit yang beragam sebagai bagian dari identitas budayanya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghargai setiap warna kulit tanpa memberikan label baik atau buruk. Dengan membangun pola pikir yang lebih inklusif, mengurangi stereotip, dan menerima keberagaman, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan saling menghargai. Jadi, cantik bukan ditentukan oleh warna kulit, tapi oleh bagaimana kita menghargai keberagaman, menghormati setiap individu tanpa stereotip maupun diskriminasi. Dari penjelasan kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.